Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami dibangunkan kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, pada waktu yang berharga ini, kami diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, lembutkan hati kami, tolong kami supaya kami dapat mengerti setiap kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu kemudian melanjutkan renungan ini, atau saudara dapat membacanya setelah selesai mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan pada saat ini Matius 6 ayat 30. Tertulis demikian. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Tuhan Yesus menegur kekurang percayaan manusia kepada kepedulian Allah terhadap ciptaannya. Perbandingan antara rumput di ladang dengan diri kita manusia merupakan cara Tuhan Yesus menyampaikan pesan agar kita dapat mengerti. Perhatikan saudara, rumput di ladang dijadikan contoh oleh Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mengambil contoh bunga mawar yang nampak lebih baik? Tuhan bisa mengambil contoh bunga-bunga yang lebih indah, tapi itu tidak dikatakan olehnya. Sebaliknya, ia mengambil contoh dari sesuatu yang sering tidak mendapatkan perhatian kita, sesuatu yang sering kita abaikan, kita pandang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Namun disinilah letak keluarbiasaan Tuhan yang membuat kita kagum dalam firman-Nya. Pesan Tuhan Yesus mempunyai makna yang sangat dalam buat kita semua. Sekali lagi saudara, rumput di ladang mewakili hal yang tidak kita perhatikan atau pedulikan. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan peduli kepada rumput di ladang. Bahkan ia mendandani rumput itu. Kalau saudara perhatikan rumput itu ada berbagai jenis saudara. Dan beberapa jenis rumput mempunyai bunga-bunganya yang unik, berwarna-warni dan indah. Bayangkan juga saudara, bila tidak ada rumput, maka tidak akan ada warna hijau dalam pemandangan mata kita, dan pemandangan akan menjadi gersang. Makna dari pesan firman Tuhan ini adalah, kalau hal yang nampaknya tidak bermanfaat, yang terabaikan, dan yang tidak dipedulikan saja, bisa dipedulikan oleh Allah, maka betapa lebihnya lagi kita manusia, yang adalah ciptaan Tuhan, yang paling mulia di antara ciptaan lainnya. Tuhan peduli kepada saudara dan saya. Tuhan akan memelihara dan mendandani kita jauh melebihi semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Allah dalam mendandani kita terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah Tuhan mendandani kita dalam arti Ia memelihara kehidupan kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan dalam hidup kita di bumi ini. Dan yang kedua, Tuhan mendandani kita secara rohani melalui situasi dan keadaan dalam hidup untuk membentuk kita menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan, agar siap menjadi mempelai Tuhan yang indah dalam pandangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai implikasi dari makna ini, ada dua hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama adalah, jangan khawatir dalam menjalani kehidupan ini.
Perkataan firman Tuhan bahwa Allah mendandani kita merupakan janjinya kepada semua anak-anaknya, termasuk kepada saudara dan saya yang hidup di masa kini. Walaupun situasi dunia dilanda ketidakpastian dan kesulitan, Tuhan berjanji untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan menyediakan makanan, pakaian, dan segala keperluan mendasar kita. Hal yang kedua, saudara, relakan diri kita didandani Tuhan secara rohani melalui pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan yang mengikis hal-hal yang tidak berkenan dari diri kita dan memunculkan hal-hal yang membuat kita menjadi cantik secara roh dalam pandangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau rumput di ladang saja Tuhan dandani dengan begitu indahnya, maka terlebih lagi diri kita. Tuhan akan mendandani saudara dan saya. Dia memelihara hidup kita dengan kuasa dan kasih-Nya yang ajaib. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Engkau sudah melindungi kami dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kami percaya kami akan lalui dengan pertolongan Tuhan. Engkau akan memampukan kami. Engkau akan menolong kami. Dan Engkau akan menyatakan mujizat-mujizat-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini dan kembali mengingatkan kami mengenai janji Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan yang peduli kepada hal-hal yang terluput dari perhatian kami. Dan itu sebabnya kami sadar bahwa kalau hal-hal yang kecil saja Tuhan pedulikan, maka apalagi kami, ciptaan-Mu yang mulia, yang Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Engkau pasti peduli kepada kami. Engkau mendandani kami. Itulah yang terjadi, dan itulah janji firman-Mu atas kami semua. Ampuni kami yang seringkali khawatir. Ampuni kami yang seringkali bimbang. Tolong kami, supaya kami selalu kuat ya Tuhan, dalam iman percaya kami kepadamu. Kami mau Tuhan dibentuk oleh Engkau menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini, supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan, dan sempurnakan tubuh mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang dalam persoalan, masalah atau pergumulan apapun juga, berikanlah jalan keluar dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.